Pada bab ini, kita akan membicarakan tentang fasa dan substansi murni, serta bagaimana mencari data properti termodinamika untuk berbagai substansi seperti data temperatur, tekanan, energi dalam, entalpi, entropi, kapasitas kalor, volume spesifik, dan lain-lain. Fasa dalam termodinamika adalah kuantitas substansi atau materi yang seragam secara kimia dan fisika atau homogen. Kita mengenal ada fasa padat, cair, dan gas. Walaupun pada beberapa literatur sudah ada yang menambahkan plasma serta Bose-Einstein kondensat. Pada kuliah ini, kita akan banyak berhadapan dengan fasa cair dan fasa gas atau fasa uap. Sehingga kita akan banyak menggunakan data di sekitar apa yang kita sebut sebagai kubah uap. Substansi murni adalah substansi yang memiliki properti termodinamika yang homogen dan dapat berwujud lebih dari satu fasa. Ada dua substansi murni yang akan banyak kita pakai pada kuliah ini, yaitu uap air atau steam dan refrigeran R134A. Data untuk kedua substansi murni ini terbagi ke dalam tabel compressed liquid, tabel saturasi, dan tabel superheated, yang terbagi berdasarkan kondisi fasanya. Fasa cair untuk compressed liquid, fasa campuran untuk keadaan saturasi, dan fasa uap untuk superheated. Dengan menggunakan dua data properti intensif, kita harus menentukan kondisi fasa substansi agar kita dapat mencari data yang kita perlukan. Selain substansi murni, kita juga akan banyak berhubungan dengan gas. Berdasarkan kondisinya, maka pertama-tama kita harus menentukan apakah gas tersebut dapat didekati sebagai gas ideal atau harus diperlakukan sebagai gas nyata. Jika sebagai gas ideal, maka kita dapat menggunakan persamaan gas ideal serta data gas ideal. Jika sebagai gas nyata, kita harus menggunakan koreksi untuk ketidakidealannya. Untuk substansi lainnya, seperti zat padat atau zat cair lainnya, data energi dalam, entalpi, dan entropi akan kita hitung menggunakan data kapasitas kalor yang akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Topik-topik kuliah pada bab 2. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Mulai dari tujuan pembelajaran, perubahan fasa pada substansi murni, dilanjutkan dengan penggambaran diagram fasa dari substansi murni baik dalam 3 dimensi maupun 2 dimensi, akan menjadi topik bahasan selanjutnya. Pembahasan pada bagian ini akan mengambil air sebagai contoh dari substansi murni. Pembahasan diagram fasa akan difokuskan pada daerah yang dikenal dengan sebutan kubah uap. Selanjutnya akan diperkenalkan cara-cara penentuan fasa suatu substansi murni berdasarkan dua properti intensif yang diketahui. Setelah fasa substansi murni diketahui, maka properti intensif lainnya dapat dilihat melalui tabel yang sesuai dengan keadaan fasa dari substansi murni tersebut. Bagian selanjutnya akan membahas persamaan keadaan untuk gas ideal serta gas non-ideal dengan menggunakan faktor kompresibilitas. Substansi murni dan gas ideal adalah dua substansi yang akan terus kita jumpai di bab-bab selanjutnya. Karena itu penguasaan bab ini sangat penting agar Anda tidak kesulitan ketika mempelajari bab-bab berikutnya. Untuk slide interaktif, bagian akhir berisi latihan soal baik yang bertipe MC yang merupakan soal bertipe Fundamental Engineering Test maupun soal essay terguided. Latihan soal dapat juga dilakukan melalui situs e-learning TF. Berikut adalah tujuan kuliah untuk bab ini, di mana setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan seperti yang dituliskan pada slide ini. Yang garis besarnya adalah mampu mencari besaran-besaran termodinamika yang diperlukan baik untuk substansi murni maupun gas ideal. Pada kuliah ini, untuk memudahkan pembahasan, digunakan beberapa definisi atau asumsi yang diantaranya adalah sistemnya sederhana, homogen, dan substansi murni. Sistem kompresibel sederhana adalah sistem termodinamika yang mengabaikan efek gerak, efek listrik, magnetik, gravitasi, viskositas, kapilaritas, dan tegangan permukaan, yang secara ringkasnya merupakan sistem yang mengabaikan pengaruh medan gaya luar.
Sistem termodinamika yang akan kita pelajari dalam kuliah ini termasuk ke dalam jenis sistem kompresibel sederhana ini. Substansi homogen adalah substansi yang memiliki properti termodinamika yang sama di setiap tempat, atau sifat termodinamikanya tidak tergantung posisi atau tempat, sehingga jika substansi ini berada dalam satu kontainer, maka seluruh substansi yang menempati kontainer itu harus memiliki properti termodinamika yang sama. Substansi murni adalah substansi homogen yang dapat terdiri lebih dari satu fasa namun memiliki komposisi kimia yang sama. Misalkan air. Komposisi kimianya sama, H2O, tapi dapat berada dalam fasa padat sebagai es, fasa cair-cairan, atau fasa gas uap. Fasa substansi berhubungan erat dengan struktur atom-atom yang menyusun substansi tersebut. Karena itu, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara fasa padat, cair, dan gas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya menggunakan tinjauan termodinamika statistik yang menjelaskan termodinamika secara mikroskopik sampai ke level atomik. Di sini saya akan menggunakan simulasi state of matter dari Molecular Workbench concord.org yang bisa diakses di mw.concord.org. Untuk memudahkan penjelasan, saya telah meng-capture 3 buah simulasi untuk fasa padat, fasa cair, dan gas untuk melihat perbedaan posisi dan pergerakan atom-atom pada ketiga fasa tersebut, beserta data radius distribution untuk ketiga fasa tersebut selama simulasi berlangsung. Di sini kita tampilkan model ketiga fasa tersebut. Di sebelah kiri adalah fasa padat, yang di tengah adalah fasa cair, dan yang di sebelah kanan adalah fasa gas. Di sini terlihat bahwa pada fasa padat, jarak antar atom terdekatnya teratur rapi, nyaris semuanya seragam, dan menyatu dalam suatu klaster yang kompak. Pada fasa cair, susunan atom mulai tidak teratur. Jarak antar atom terdekatnya mulai tidak seragam. Namun, masih ada klaster-klaster kecil yang memiliki jarak yang masih seragam, yang menandakan masih ada ikatan yang kuat di antara atom-atom tersebut pada klaster-klaster kecil tersebut. Sedangkan pada fasa gas, seperti terlihat di sini, jarak antar atom berjauhan dan tidak teratur, serta tidak ada klaster yang memiliki ikatan kuat di antara atom-atomnya. Itulah perbedaan ketiga struktur atom untuk fasa padat, cair, dan gas. Sekarang mari kita lihat simulasinya. Untuk substansi yang sama, fasa padat merupakan fasa yang memiliki temperatur terendah, sehingga energinya paling rendah. Energi kinetik yang dimiliki atom-atomnya tidak cukup untuk melawan energi potensial ikatan antar atom, sehingga atom-atomnya nyaris tidak bergerak, hanya bergetar di tempat, seperti yang diperlihatkan pada klip di bagian kiri ini. Pada bagian tengah, jika kita naikkan temperatur zat padat, maka getaran atom-atomnya mulai membesar. Energi kinetik atom mulai mampu mengatasi pengaruh energi potensial ikatan, terutama dengan atom tetangga yang agak jauh, sehingga mulai timbul klaster-klaster kecil yang terpisah dan bebas bergerak secara acak. Jarak antar atom mulai berubah-ubah setiap saat. Namun, masih ada klaster-klaster kecil yang memperlihatkan interaksi dengan atom terdekatnya. Seperti terlihat di sini adanya garis-garis yang menghubungkan atom dengan atom lainnya yang menyatakan adanya interaksi van der Waals. Inilah struktur atom pada keadaan fasa cair. Pada bagian yang paling kanan, jika kita naikkan lagi temperatur fasa cair, maka atom mendapat energi kinetik yang cukup besar, sehingga mampu melepaskan sepenuhnya dari pengaruh energi potensial ikatan dengan atom terdekatnya. Sehingga atom secara individu bebas bergerak secara acak. Tidak ada lagi klaster-klaster kecil yang memperlihatkan interaksi dengan atom terdekatnya. Interaksi van der Waals hanya ada dengan atom yang berada dalam jarak yang dekat, dan ketika menjauh dia terlepas. Jarak antar atom sangat tidak seragam, berubah-ubah setiap saat dengan cepat. Pada kondisi ini,
substansi sudah berada pada fasa gas. Jadi, dari simulasi tersebut terlihat bahwa perbedaan antara fasa padat, fasa cair, dan gas terletak pada susunan atom dan perubahan jarak atom. Pada fasa padat, atom tersusun secara kompak membuat suatu klaster, dan jarak antar atom sangat dekat dan relatif tidak berubah setiap saat. Dan ini terlihat jelas pada grafik radius of distribution yang ada di bawahnya, di mana terdapat puncak-puncak yang terpisah pada jarak yang teratur yang menyatakan jarak atom dengan atom tetangganya, atau biasa disebut dengan long range order. Pada fasa cair, energi atom meningkat sehingga atom-atom mulai bergerak bebas. Namun terdapat klaster-klaster kecil yang masih mempertahankan interaksi dengan atom tetangganya, seperti tergambar pada radius of distribution di bawahnya, yang masih memperlihatkan adanya puncak-puncak pada jarak yang dekat dengan atom. Pada jarak yang jauh dari atom, sudah tidak terlihat puncak yang tegas, atau biasa disebut sebagai short range order. Jarak antar atom berubah setiap saat. Pada fasa gas, energi yang dimiliki atom-atom sangat besar, sehingga atom-atomnya bergerak sangat bebas. Jarak antar atomnya berubah setiap saat dengan cepat. Tidak ada klaster-klaster kecil yang mempertahankan interaksi dengan atom tetangganya. Interaksi hanya ada dengan atom yang jaraknya dekat dengannya, seperti digambarkan pada grafik radius of distribution yang ada di bawahnya, di mana puncaknya hanya ada untuk atom terdekat, setelah itu tidak beraturan. Keadaan atau state dari suatu substansi murni dapat berubah dari suatu fasa ke fasa yang lain. Dan sering kita jumpai dua fasa dari substansi murni ada secara bersamaan. Misalnya air dengan uap air. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana terjadinya perubahan fasa, mari kita tinjau air sebagai substansi yang kita kenal sebagai contoh. Pada ilustrasi ini, perhatian hanya akan dipusatkan pada fasa cair dan fasa uap beserta fasa campuran keduanya. Ilustrasi perubahan fasa air ini dapat dilihat pada animasi berikut ini. Misalkan air ada di dalam perkakas piston silinder pada temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pada keadaan ini, air berada pada keadaan fasa cair atau disebut cairan bawah jenuh, subcooled liquid, atau cairan terkompresi, compressed liquid, yaitu air yang tidak akan segera menjadi uap atau air yang tidak akan segera menguap. Jika kalau ditransfer ke sistem, maka temperatur air akan naik, tetapi fasa air tetap. Misalnya, temperatur air naik menjadi 50 derajat Celcius. Kenaikan temperatur secara mikroskopik akan menyebabkan amplitudo getaran molekul akan membesar, sehingga volume air sedikit membesar sehingga piston sedikit bergerak ke atas. Tapi pada keadaan ini, air masih tetap dalam fasa cair. Sampai temperatur 100 derajat Celcius, penambahan kalor tidak merubah fasa air, tapi hanya menaikkan temperatur saja, serta sedikit penambahan volume. Pada temperatur 100 derajat dan tekanan 1 atmosfer, walaupun air tetap pada fasa cair, tapi penambahan kalor sedikit saja akan menyebabkan terjadinya proses penguapan. Ada air yang akan menjadi uap. Fasa air pada keadaan ini disebut air dalam keadaan fasa cair jenuh, saturated liquid. Penambahan kalor berikutnya tidak akan menaikkan temperatur, tapi hanya akan merubah fasa air dari cair menjadi uap. Pada keadaan ini terdapat dua fasa di dalam silinder, yaitu fasa cair dan fasa uap. Keadaan ini disebut fasa campuran jenuh. Pada keadaan fasa campuran, penambahan kalor tidak akan menaikkan temperatur maupun tekanan, sampai pada suatu keadaan di mana tetes air terakhir menjadi uap. Pada keadaan ini, air berada pada fasa uap jenuh. Pada fasa uap jenuh, jika kita ambil sedikit saja kalor, maka akan ada bagian uap yang berkondensasi lagi menjadi air. Penambahan kalor berikutnya akan menaikkan temperatur uap
dan karena tekanan dijaga konstan 1 atmosfer, maka volume akan bertambah. Pada keadaan ini, air berada pada fase superheated. Fase uap superheated. Diagram permukaan PVT. Substansi nyata yang berubah fasa dari padat ke cair dan ke gas, seperti air, amonia, R134A, pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai gas ideal. Sehingga hubungan tekanan, volume, dan temperaturnya atau persamaan keadaannya sangat kompleks. Secara teoritis, dimungkinkan untuk mengembangkan permukaan 3 dimensi yang dapat memprediksi fasa substansi berdasarkan properti tekanan, volume spesifik, dan temperatur, atau biasa disebut sebagai diagram permukaan PVT. Gambar pada slide ini mengilustrasikan diagram permukaan PVT yang sekaligus memperlihatkan bahwa substansi dapat memiliki berbagai fasa dan dapat sekaligus memiliki lebih dari satu fasa. Air dapat berada pada keadaan padat, cair, dan uap. Gambar 3 dimensi biasanya sulit untuk dibaca, sehingga untuk memudahkan, biasanya kita potong diagram tersebut pada tekanan konstan atau pada temperatur konstan, sehingga kita peroleh gambar 2 dimensi. Pada slide ini ditampilkan gambar 2 dimensi untuk memudahkan penggambaran fasa dengan cara membuat salah satu properti termodinamikanya konstan. Misalkan, untuk kasus ini, kita buat diagram 2 dimensi pada temperatur konstan, sehingga kita peroleh diagram 2 dimensi tekanan dan volume spesifik seperti yang ditampilkan pada slide ini, yang biasa disebut juga diagram kesetimbangan atau diagram fasa. Pada gambar ini terlihat ada fasa solid, fasa liquid, fasa vapor atau uap. Di antara fasa solid dan fasa liquid, ada daerah yang diisi oleh fasa campuran solid dan liquid. Begitu juga di antara liquid dan uap, terdapat daerah yang diisi oleh fasa campuran liquid dan uap. Untuk kuliah termodinamika ini, bagian yang paling penting dalam diagram fasa pada umumnya dibatasi oleh daerah cairan uap. Pada termodinamika, kebanyakan diagram fasa umumnya hanya menampilkan daerah cairan uap yang biasa juga disebut sebagai kubah uap, seperti yang akan ditampilkan pada slide-slide berikutnya. Animasi ini bertujuan untuk mengilustrasikan bagaimana kubah uap itu dikonstruksi. Misalkan, sejumlah air dimasukkan ke dalam perkakas piston silinder dan ditekan dengan tekanan konstan tertentu. Kondisi awal air adalah cairan tertekan. Kemudian kalor diberikan kepada air, sehingga temperatur air bertambah sampai mencapai kondisi cair jenuh. Penambahan kalor berikutnya tidak merubah temperatur air, tapi merubah fasa air dari fasa cair menjadi fasa uap. Perubahan fasa ini akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan uap jenuh. Jadi, perubahan fasa dari cair ke uap atau sebaliknya dari uap ke cair berlangsung pada tekanan dan temperatur konstan, yaitu temperatur dan tekanan saturasi. Setelah keadaan uap jenuh tercapai, penambahan kalor akan menaikkan temperatur air dan air menjadi uap superheated. Jika air yang sama mendapat perlakuan yang sama, namun kali ini tekanannya dinaikkan, maka pola kurva yang sama akan diperoleh. Namun karena keadaan tekanannya diperbesar, maka temperatur saturasinya pun membesar. Slide ini menampilkan kurva perubahan fasa dari fasa cairan tertekan sampai fasa uap superheated untuk tekanan konstan pada berbagai harga tekanan. Titik-titik jingga pada gambar menampilkan titik cair jenuh untuk yang di sebelah kiri dan titik uap jenuh untuk yang di sebelah kanan. Pada kurva terlihat bahwa dengan bertambahnya tekanan, harga temperatur di mana proses saturasi terjadi atau biasa yang disebut temperatur saturasi juga ikut bertambah besar. Sedangkan jarak antara titik cair jenuh dan titik uap jenuh semakin berkurang. Pada tekanan tertentu, untuk kasus air yaitu pada tekanan 22,09 megapascal, seperti terlihat pada kurva, perubahan dari cair ke uap berlangsung pada satu titik, dan sepertinya pada keadaan ini,
Titik cair jenuh dan titik uap jenuh bersatu pada titik tersebut. Titik ini dikenal dengan sebutan titik kritis. Di atas titik kritis, perubahan dari cair ke uap tidak terlihat dengan jelas. Jika kita hubungkan titik-titik cair jenuh sampai ke titik kritis, lalu kita sambungkan lagi dengan titik-titik uap jenuh, maka akan kita peroleh apa yang disebut dengan kubah uap, seperti yang akan ditampilkan pada slide-slide berikut ini. Daerah kubah uap dapat digambarkan dengan menggunakan berbagai variabel sebagai sumbunya. Misalkan kita dapat menggunakan temperatur atau tekanan sebagai sumbu vertikal, sedangkan untuk sumbu horizontal kita dapat menggunakan variabel energi dalam, entalpi, entropi, atau volume spesifik. Akan tetapi, semua kombinasi di atas memiliki prinsip yang sama, yaitu garis di sebelah kiri kubah akan memisahkan fasa cair dengan fasa campuran cair uap. Garis ini biasa disebut sebagai garis cair jenuh, saturated liquid line. Sedangkan bagian kubah di sebelah kanan memisahkan fasa cair uap dengan fasa uap. Karena itu, garis sebelah kanan disebut sebagai garis uap jenuh, saturated vapor line. Garis tekanan konstan, isobar, atau temperatur konstan, isotermis, dapat digambarkan pada kubah uap. Garis isobar atau garis isotermis akan membentuk garis horizontal pada daerah fasa campuran cair uap, yang menggambarkan tekanan dan temperatur yang konstan selama terjadinya perubahan fasa, seperti diperlihatkan pada kedua gambar di atas. Pada bagian atas kubah, tidak terdapat garis pembatas antara fasa cair dan fasa gas. Dan pada bagian di atas kubah, hanya ada fasa gas. Garis batas implisit antara fasa cair dan fasa gas adalah garis isobar atau isotermis yang melalui bagian paling atas dari kubah atau yang disebut sebagai titik kritis. Garis isobar atau isotermis yang melalui titik kritis disebut garis isobar kritis atau isotermis kritis. Garis isobar kritis atau isotermis kritis juga menjadi pembatas antara fasa uap dan fasa gas pada bagian di sebelah kanan kubah uap. Daerah di bawah garis isobar kritis atau isotermis kritis pada bagian itu adalah fasa uap, sedangkan daerah di atasnya adalah fasa gas. Titik kritis dari suatu substansi adalah properti yang unik, karena pada titik tersebut fasa padat, fasa cair, dan fasa gas dapat berada secara bersamaan. Misalkan untuk air, titik kritisnya adalah pada tekanan 22,09 MPa dan temperaturnya 647,3 Kelvin. Kubah uap merupakan alat bantu yang baik untuk ilustrasi. Namun, tidak dapat digunakan untuk menentukan fasa serta mencari properti termodinamik dari suatu substansi. Penentuan fasa dan properti termodinamik suatu substansi harus dilakukan dengan melihat tabel yang ada. Untuk dapat memilih tabel yang tepat, kita harus menentukan dulu kondisi fasa substansi tersebut. Dari kubah uap terlihat bahwa kondisi campuran berada di tengah-tengah di antara kondisi cairan tertekan dan uap superheating. Sehingga untuk menentukan fasa suatu substansi, kita bandingkan properti substansi tersebut dengan keadaan saturasinya. Kita dapat menentukan fasa substansi berdasarkan properti intensif termodinamik yang dimiliki substansi, yaitu temperatur, tekanan, volume spesifik, energi dalam, entalpi, dan entropi. Namun berdasarkan postulat keadaan atau state yang menyatakan bahwa keadaan atau state termodinamika sistem kompresibel sederhana dapat digambarkan secara komplit oleh dua properti intensif yang independen. Jadi kita hanya perlu mencari dua properti intensif yang independen. Jadi berdasarkan postulat keadaan, jika kita sudah menemukan dua properti intensif yang independen, kita dapat menentukan fasa dari substansi tersebut. Dan berdasarkan keadaan fasa substansi tersebut, kita dapat menentukan tabel mana yang harus kita pakai untuk mencari properti intensif lainnya. Jika dua properti intensif yang kita miliki itu adalah tekanan dan temperatur, maka untuk menentukan fasa substansi,
kita gunakan aturan sebagai berikut. Aturan 1. Jika tekanan sama dengan tekanan saturasi, tapi temperaturnya lebih kecil dari temperatur saturasi, maka substansi berada pada fasa cairan bawah jenuh, compressed liquid. Aturan 2. Jika tekanan sama dengan tekanan saturasi, dan temperaturnya juga sama dengan temperatur saturasi, maka substansi tersebut berada pada fasa saturasi cair dan uap, atau biasa disebut sebagai fasa campuran. Aturan 3. Jika tekanan sama dengan tekanan saturasi, tapi temperaturnya lebih besar dari temperatur saturasi, maka substansi tersebut berada pada fasa uap superheated. Untuk memudahkan dalam mengingatnya, karena temperaturnya melebihi temperatur saturasi, maka dia superheated. Aturan 1, 2, dan 3 ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel saturasi berdasarkan tekanan yang ada di bagian belakang buku referensi. Aturan keempat, jika temperaturnya sama dengan temperatur saturasi, tapi tekanannya lebih besar dari tekanan saturasi, maka substansi berada pada fasa cairan bawah jenuh, compressed liquid. Untuk memudahkan dalam mengingatnya, cairan dalam keadaan tertekan, yang artinya tekanannya melebihi tekanan saturasi. Aturan 5. Jika temperaturnya sama dengan temperatur saturasi dan tekanannya juga sama dengan tekanan saturasi, maka substansi berada pada fasa saturasi cair dan uap, atau biasa disebut juga sebagai fasa campuran. Aturan 6. Jika temperaturnya sama dengan temperatur saturasi, tapi tekanannya lebih kecil dari tekanan saturasi, maka substansi berada pada fasa uap superheated. Ingat, karena tekanannya lebih kecil dari tekanan saturasi, maka substansi akan mudah menguap. Maka fasanya adalah fasa superheated. Aturan 4, 5, dan 6 ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel saturasi berdasarkan temperatur yang ada di bagian belakang buku referensi. Selain temperatur dan tekanan, penentuan fasa juga dapat dilakukan dari dua properti intensif yang independen lainnya. Misalkan, fasa dapat ditentukan dari harga temperatur dan entalpi, atau dari data tekanan dan energi dalam, dan sebagainya. Jika kita menggunakan tekanan atau temperatur dan volume spesifik atau energi dalam atau entalpi atau entropi untuk menentukan keadaan fasa dari substansi murni, kita menentukannya dengan cara membandingkan harga volume spesifik, energi dalam, entalpi, dan entropi pada keadaan tekanan atau temperatur tertentu dengan harga volume spesifik, energi dalam, entalpi, dan entropi pada keadaan cair jenuh yang ada di sebelah kiri, serta harganya pada keadaan uap jenuh yang ada di sebelah kanan. Sehingga kita bisa mengetahui keadaan substansi kita. Apakah ada di sebelah kiri kubah uap, di dalam kubah uap, atau di sebelah kanan kubah uap. Untuk menentukannya, kita gunakan aturan sebagai berikut. Aturan 7. Substansi berada pada fasa cairan bawah jenuh, atau subcrete liquid, atau compressed liquid, jika properti intensifnya UHS atau V lebih kecil dari harga UF, HF, SF, VF, yaitu harga UHS dan V pada keadaan cair jenuh, pada tekanan atau temperatur yang sama dengan tekanan atau temperatur saturasi. Aturan 9. Substansi berada pada fasa campuran cair uap jika properti intensif U, HS atau V berada di antara harga UF, HF, SF atau VF dan UG, HG, SG atau VG pada tekanan atau temperatur yang sama dengan tekanan atau temperatur saturasi. Aturan 8. Substansi berada pada fasa uap superheated jika properti intensif U, H, S atau V lebih besar dari harga UG, HG, SG atau VG, yaitu harga UHSV pada keadaan uap jenuh.
pada keadaan tekanan atau temperatur yang sama dengan tekanan atau temperatur saturasi. Aturan 8. Substansi berada pada fasa uap superheated jika properti intensif U, H, S, atau V lebih besar dari harga UG, HG, SG, atau VG, yaitu harga U, H, S, V pada keadaan uap jenuh, pada keadaan tekanan atau temperatur yang sama dengan tekanan atau temperatur saturasi. Setelah fasa substansi dapat ditentukan, harga properti substansi lainnya seperti volume spesifik V, energi dalam U, entalpi H, dan entropi S dapat dilihat pada tabel substansi murni sesuai dengan fasanya. Biasanya, tabel yang tersedia dibagi berdasarkan fasa yang mungkin ada untuk substansi tersebut. Misalkan untuk air, tabel dibagi ke dalam tabel saturasi, tabel superheated, tabel cairan terkompresi, compressed liquid, dan tabel es uap air yang jarang kita pakai. Tabel-tabel substansi tersebut dapat dilihat pada bagian appendix pada buku-buku referensi. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mari kita lihat tabel saturasi. Pada slide ini ditampilkan potongan dari tabel saturasi uap air. Tabel saturasi adalah tabel yang menampilkan data properti intensif termodinamik dalam keadaan saturasi, yaitu mulai dari keadaan cair jenuh, campuran sampai uap jenuh. Tabel saturasi merupakan tabel yang paling sering kita lihat, terutama jika kita ingin menentukan fasa dari substansi yang sedang kita hadapi. Seperti yang sudah disinggung di depan, dengan membandingkan harga tekanan atau temperatur dengan harga saturasinya, kita dapat menentukan fasa dari substansi yang kita hadapi. Keadaan atau state dari termodinamik di dalam kubah uap memiliki hubungan 1:1 antara temperatur saturasi dengan tekanan saturasi. Artinya, jika temperatur diketahui, maka tekanan dapat ditentukan. Begitu juga sebaliknya. Keadaan termodinamika biasanya ditentukan oleh dua properti intensif yang independen. Misalkan, temperatur dengan volume spesifik, tekanan dengan volume spesifik, tekanan dengan entalpi, dan seterusnya. Karena itu, biasanya, tabel saturasi ditampilkan dalam dua tampilan yang berbeda, yaitu berdasarkan data temperatur dan berdasarkan data tekanan, seperti diperlihatkan pada tabel ini. Pada tabel ini ditampilkan tabel saturasi berdasarkan temperatur. Nilai temperaturnya teratur, di mana nilai temperatur ini adalah nilai temperatur saturasi, sedangkan nilai tekanannya mengikuti nilai tekanan saturasi pada harga temperatur saturasi tersebut. Selain menampilkan harga tekanan dan temperatur, tabel saturasi juga menampilkan data volume spesifik, energi dalam, entalpi serta entropi untuk titik cair jenuh dan untuk titik uap jenuh. Sebagai konvensi, pada termodinamika biasanya digunakan subscript F untuk menyatakan cair jenuh, saturated liquid, dan subscript G untuk menyatakan uap jenuh, saturated vapor, dan subscript FG untuk menyatakan selisih properti pada keadaan saturasi. Properti termodinamik untuk keadaan titik cair jenuh dan uap jenuh dengan mudah dapat dicari dari tabel saturasi. Tetapi untuk kondisi fasanya campuran antara fasa cair dan fasa uap, maka kita harus mengetahui dulu berapa banyak fasa uapnya dibandingkan fasa cairnya. Sehingga kita harus terlebih dahulu mencari apa yang dikenal dengan istilah kualitas uap X, yang didefinisikan sebagai perbandingan massa uap terhadap massa total fluida, seperti yang diperlihatkan pada persamaan satu ini. Jika kualitas campuran cair uap diketahui, maka seluruh properti termodinamika primer dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti pada persamaan 2 untuk menentukan volume spesifik campuran, yang diilustrasikan pada kurva di sebelah kiri bawah. Di sini dimisalkan, kondisi substansi berada di titik B, yang merupakan campuran dari titik A dan titik C. Dari tabel, kita dapat mengetahui harga properti termodinamika di titik A dan C. Namun untuk titik B tidak ada di tabel. Harga volume spesifik di titik A tidak lain adalah VF, sedangkan harga volume spesifik di titik C adalah VG. Untuk mencari harga volume spesifik di B,
kita harus tahu dulu berapa kualitas uap di titik B, yaitu XP, yang tidak lain menyatakan persentase massa dari uap pada titik B. Sehingga harga volume spesifik di titik B bisa dihitung dengan menggunakan persamaan 2. Jika harga kualitas uap diketahui, maka harga properti termodinamika lainnya seperti volume spesifik, entropi, energi dalam, dan entalpi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3-6. Jika kebalikannya kita tahu harga properti termodinamik kita berada di antara harga cair jenuh dan uap jenuh, maka kita bisa tahu kondisi fase kita adalah fase campuran. Maka dengan menggunakan data dari tabel, kita bisa mencari harga kualitas uap X dengan menggunakan persamaan 3 sampai persamaan 6. Untuk U, H, dan S, pada tabel terdapat data dengan subskrip Fg, yang tidak lain adalah selisih nilai uap jenuhnya terhadap nilai cair jenuhnya, seperti diperlihatkan pada persamaan 4 sampai 6. Notasi HFG biasanya dikenal sebagai data kalor laten atau entalpi evaporasi, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah cair jenuh menjadi uap jenuh yang akan banyak kita pergunakan untuk menghitung kalor penguapan. Pada slide ini ditampilkan tabel superheated untuk steam. Berbeda dengan tabel saturasi, tabel superheated sesuai dengan postulat keadaan memerlukan dua properti intensif untuk dapat membaca tabel. Dua properti intensif itu bisa temperatur dan tekanan, atau salah satu di antara temperatur dan tekanan dengan volume spesifik, energi dalam, entalpi, atau entropi. Dari dua properti intensif tersebut, kita bisa mencari harga properti intensif lainnya. Tabel superheated disusun berdasarkan data temperatur untuk berbagai harga tekanan. Pada bagian atas selalu berisi data pada keadaan saturasi uap. Pada slide ini, ditampilkan tabel cairan tertekan atau compressed liquid. Sama seperti tabel superheated, tabel cairan tertekan atau compressed liquid memerlukan dua properti intensif. Namun, kalau kita perhatikan tabel compressed liquid ini, data yang ada hanya mulai dari harga tekanan 5 MPa. Untuk harga tekanan di bawah 5 MPa tidak ada datanya. Lalu bagaimana mencari data compressed liquid jika tekanannya di bawah 5 MPa? Di sini perlu diperhatikan karena ini biasanya menjadi sumber kesalahan pada pencarian data yang ujung-ujungnya menjadi sumber kesalahan pada perhitungan. Untuk tekanan di bawah 5 MPa, maka data propertinya dapat didekati dengan harga untuk cair jenuh pada temperatur yang sama. Camkan, pada temperatur yang sama. Mudahnya, kalau compressed liquid dengan tekanan di bawah 5 MPa, maka abaikan data tekanannya, perhatikan data temperaturnya. Misal, kita ingin mencari data energi dalam air pada kondisi temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 2 MPa. Maka kita tahu kondisinya adalah compressed liquid, karena untuk temperatur 100 derajat Celcius, tekanan saturasinya adalah 1 atmosfer atau 101,15 kilopascal. Jauh lebih kecil dari 2 megapascal. Namun di tabel tidak ada data 2 megapascal. Jadi, kita dekati harga energi dalamnya dengan harga energi dalam pada keadaan cair jenuh atau UF pada temperatur 100 derajat Celcius, bukan pada tekanan 2 megapascal. Tabel saturasi uap S mirip dengan tabel saturasi uap cair. Hanya kondisi cair diganti oleh kondisi padat atau S. Cara penentuan properti intensifnya pun mirip dengan penentuan properti intensif pada tabel saturasi uap cair. Pada campuran uap S, properti intensif dihitung berdasarkan persamaan yang mirip dengan persamaan untuk saturasi uap cair, seperti yang ditampilkan pada bagian atas slide ini. Kemampuan Anda menemukan dua kondisi intensif di setiap keadaan atau state untuk dapat menentukan fasa dari substansi murni, sehingga Anda dapat memilih tabel yang tepat untuk mencari properti intensif lainnya sangatlah penting. Karena itu, pelajarilah bagian ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak Anda kuasai, Anda akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan termodinamika yang akan Anda hadapi nanti.
Latihan soal ini bertujuan untuk melatih Anda menentukan fasa dari air serta mencari beberapa properti intensif air dari dua informasi yang diberikan. Tentukanlah keadaan fasa air berdasarkan data yang diberikan, lalu isilah data yang belum terisi pada tabel dengan nilai yang sesuai dengan keadaan fasa air tersebut. Untuk mengecek apakah jawaban Anda benar atau salah, silakan tekan tombol cek. Maka jika jawaban Anda benar akan berwarna hijau, sedangkan jika salah akan berwarna merah. Silakan mencoba. Versi interaktif dari slide ini dapat Anda akses di situs e-learning Tab ITB. Persamaan keadaan adalah persamaan yang menghubungkan antara variabel-variabel keadaan seperti temperatur, tekanan, dan volume. Untuk uap atau gas sistem kompresibel sederhana, berlaku persamaan keadaan seperti yang ditampilkan pada persamaan 7 di sini. Untuk gas ideal, persamaan keadaan dinyatakan dengan persamaan gas ideal yang sudah Anda kenal yang ditampilkan pada persamaan 8. R adalah konstanta gas yang nilainya akan berbeda untuk gas yang berbeda. Sedangkan Ru adalah konstanta gas universal yang nilainya sama untuk semua jenis gas. Hubungan antara R dan Ru dinyatakan pada persamaan 9, di mana M di sini adalah massa molar dari gas. Anda sudah mengenal gas ideal sejak dari SMP. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu yang dimaksud dengan gas ideal? Kapan kita bisa menganggap suatu gas itu dapat dianggap sebagai gas ideal, sehingga bisa menggunakan persamaan gas ideal? Jadi, persamaan gas ideal bukan alasan suatu gas itu adalah gas ideal. Karena dia gas ideal, maka dia bisa menggunakan persamaan gas ideal. Oke, saya akan menjelaskannya dengan simulasi berikut. Mari perhatikan simulasi ini. Pada simulasi ini, sejumlah atom berada di dalam kontainer. Perhatikan pergerakan atom dan jarak antar atomnya. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas di bagian depan pada simulasi fasa, atom-atom ini berada pada fasa apa? Pada cair atau gas. Kalau kita lihat dari pergerakan atom yang bebas, serta jarak antar atom yang terus berubah dengan cepat, maka jelas atom-atom ini adalah atom dalam keadaan fasa gas. Namun, bolehkah atom-atom ini kita anggap sebagai gas ideal? Kalau kita perhatikan dengan seksama, pada atom-atom yang berdekatan, ada interaksi antar atom terdekat yang diperlihatkan seperti ada ikatan antar atom, terutama pada atom yang sedang bergerak lambat. Hal ini terjadi karena kalau kita lihat ke bagian bawah kiri video ini, terlihat adanya potensial well depth sekitar 3 kJ per mol, yang menyatakan adanya potensial ikatan antar atom sebesar 3 kJ per mol. Sehingga, jika energi kinetik atom tidak cukup besar untuk melawan energi potensial tersebut, maka atom tidak akan dapat bergerak bebas. Sehingga, dia akan berinteraksi dengan atom terdekatnya. Mari kita perhatikan jika potensial well depth ini kita kecilkan sekali. Maka kita bisa lihat di sini, atom-atom bergerak dengan sangat bebas, sangat acak, tanpa berinteraksi dengan atom sebelahnya. Karena tidak ada interaksi dengan atom lainnya, maka tidak ada energi yang hilang ketika atom bergerak berdekatan. Energi yang dimiliki atom sepenuhnya hanya energi kinetik saja. Kondisi atom-atom gas pada keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan gas ideal. Pada atom-atom gas ideal, tumbukan diasumsikan terjadi secara elastis sempurna. Jadi, gas ideal adalah gas yang atom-atomnya atau molekul-molekulnya tidak berinteraksi, yang dapat dipenuhi jika jarak antar atom atau antar molekul jauh lebih besar dibandingkan ukuran atom atau molekul itu sendiri. Lalu bagaimana dengan gas nyata seperti udara, nitrogen,
hidrogen, dan lainnya, kapan kita bisa anggap dia sebagai gas ideal? Harga konstanta gas universal RU sama untuk semua gas. Nilai konstanta gas universal RU untuk berbagai satuan diperlihatkan pada slide ini. Konversi konstanta gas universal RU ke konstanta gas R yang harganya tergantung dari jenis gas dapat dilakukan dengan membagi konstanta gas universal RU dengan massa molar dalam gram per mol atau biasa juga disebut sebagai berat molekul dari gas bersangkutan. Pada slide ini diperlihatkan cara menghitung konstanta gas R untuk udara dari konstanta gas universal RU dengan menggunakan persamaan 9 seperti yang ditampilkan pada bagian bawah slide ini. Persamaan gas ideal dapat memiliki bentuk bermacam-macam seperti diperlihatkan pada persamaan 10 sampai 16. Namun, bentuk yang paling banyak digunakan adalah bentuk persamaan 10, 12, 14, dan 16. Dimana kalau pakai M, kita menggunakan massa substansi, dan kalau pakai N, kita menggunakan jumlah mol. Seperti sudah dibahas di depan, suatu gas dapat dinyatakan sebagai gas ideal jika memiliki kondisi gaya intermolekul yang kecil dan ruang yang dikuasai partikel gas kecil, sehingga tidak ada interaksi di antara molekul. Bagaimana menyatakan persyaratan ini secara kuantitatif? Menggunakan besaran termodinamika, tekanan, dan temperatur. Apakah tekanan atau temperatur harus besar atau harus kecil agar persyaratan kondisi tersebut terpenuhi? Kalau besar, seberapa besar? Kalau kecil, harus seberapa kecil? Secara kuantitatif, dan nilai apa yang jadi acuan? Mari kita amati simulasi berikut ini untuk melihat pengaruh temperatur dan tekanan terhadap perilaku atom-atom gas. Pada simulasi ini, kontainer diisi oleh 20 atom dengan potensial well depth sekitar 3 kJ per mol dan temperaturnya 500 Kelvin. Seperti terlihat di sini, atom dalam keadaan fase gas. Namun bukan gas ideal karena ada gaya intermolekul sehingga terjadi interaksi antara atom di sini. Tekanan tercatat di sekitar 0,07 Newton per meter. Agar gaya intermolekul kecil, serta ruang yang dikuasai partikel juga kecil, sehingga tidak ada lagi interaksi di antara molekul, maka densitas molekul harus kecil. Artinya, jumlah molekul dalam suatu satuan volume harus kecil. Karena jumlah molekul harus kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga kecil. Artinya, tekanan harus kecil. Pada simulasi ini, untuk menurunkan tekanan, kita coba dengan menurunkan jumlah atom yang ada. Mari kita turunkan jumlah atom menjadi 6 buah. Dan mari kita amati lagi interaksi atom serta harga tekanannya. Dari simulasi ini terlihat bahwa ketika jumlah atom dikurangi dari 20 menjadi 6, maka interaksi antar molekul menjadi sangat berkurang, sehingga atom dapat dikatakan berperilaku sebagai gas ideal. Harga tekanan tercatat menjadi di sekitar 0,02 Newton per meter. Turun yang dari asalnya 0,07 Newton per meter. Jadi, agar gas berperilaku sebagai gas ideal, maka tekanan harus sekecil mungkin. Berdasarkan simulasi di atas, agar gas dapat dianggap sebagai gas ideal, maka tekanan harus sekecil mungkin. Sehingga suatu gas dapat dianggap sebagai gas ideal jika tekanannya harus jauh lebih kecil dari tekanan kritis yang menjadi acuan. Sekarang bagaimana dengan temperatur? Harus kecilkah? Harus besarkah? Misal, kalau tekanan tidak terlalu kecil, maka agar tidak ada interaksi di antara molekul, sehingga gas masih dapat dianggap sebagai gas ideal, maka atom-atom harus bergerak cepat, agar energi kinetik yang dimilikinya dapat mengatasi energi potensial antar atom atau gaya intermolekul yang ada. Seperti kita manusia, supaya tidak sempat berinteraksi dengan kenalan kita ketika berpapasan bertemu di jalan, maka kita harus melaju dengan cepat agar tidak sempat bertegur sapa. Jadi,
Agar tidak ada interaksi di antara molekul gas, maka atom-atom atau molekul-molekul gas harus bergerak dengan cepat. Artinya, temperatur harus dinaikkan. Seperti pada simulasi ini, ketika kita naikkan temperaturnya menjadi 1000 Kelvin, terlihat di sini bahwa gerakan atom semakin acak, semakin cepat, interaksi antar atom tidak ada, sehingga atom dapat dianggap sebagai gas ideal. Jadi, kalau tekanan tidak terlampau kecil, tapi masih lebih kecil dari 10 kali tekanan kritis, maka agar gas dapat didekati sebagai gas ideal, temperaturnya harus lebih besar dari 2 kali temperatur kritis. Data tekanan kritis dan temperatur kritis dapat dilihat pada bagian appendix dari buku referensi. Untuk gas yang tidak memenuhi kriteria gas ideal, disebut gas nyata. Karena adanya penyimpangan dari perilaku gas ideal, yaitu adanya interaksi antar molekul gas. Ada 2 gaya interaksi antar molekul yang dominan, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan ideal, sehingga mempengaruhi persamaan keadaan yang ada. Gaya interaksi yang pertama adalah gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya ini akan menyebabkan terjadinya kompresi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Gaya interaksi berikutnya adalah gaya tolak-menolak antar molekul. Gaya ini menyebabkan terjadinya ekspansi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Kedua gaya ini menyebabkan persamaan keadaan gas ideal harus dikoreksi jika ingin diterapkan pada gas nyata. Ada beberapa persamaan yang biasa digunakan untuk mengoreksi persamaan gas ideal. Salah satunya adalah menambahkan faktor kompresibilitas Z pada persamaan gas ideal. Faktor kompresibilitas Z adalah faktor untuk mengukur penyimpangan gas nyata dari keadaan idealnya. Persamaan keadaan tugas nyata dengan menambahkan faktor kompresibilitas Z ditampilkan pada persamaan 17. Untuk gas ideal, Z adalah sama dengan 1. Harga Z sama untuk semua gas pada TR dan PR yang sama, di mana TR adalah temperatur gas dibagi temperatur kritisnya, sedangkan PR adalah tekanan gas dibagi oleh tekanan kritisnya, seperti yang ditampilkan pada persamaan 19 dan 20 ini. Penyimpangan terbesar dari keadaan ideal terjadi pada daerah titik kritis. Untuk uap air, daerah gas ideal digambarkan pada kurva pada slide ini. Kurva tersebut memperlihatkan grafik hubungan antara faktor kompresibilitas Z dengan tekanan PR untuk berbagai harga TR yang ada. Harga faktor kompresibilitas Z dapat dicari dari kurva tersebut berdasarkan harga tekanan dan temperatur gas yang dimiliki. Harga faktor kompresibilitas Z dapat dicari dari kurva tersebut berdasarkan harga tekanan dan temperatur gas. Jika penyimpangan dari gas ideal didominasi oleh gaya tarik-menarik, maka harga Z akan lebih besar dari 1. Namun jika penyimpangan dari gas ideal didominasi oleh gaya tolak-menolak, maka harga Z akan lebih kecil dari 1. Persamaan berikutnya yang biasa digunakan untuk gas nyata adalah persamaan van der Waals. Persamaan ini mengoreksi persamaan gas ideal dengan memasukkan volume partikel gas yang tadinya diabaikan dan gaya tarik-menarik antar molekul gas, sehingga persamaan keadaan gas nyata menjadi seperti yang ditampilkan pada persamaan 21. Di sini, A dan B adalah koefisien van der Waals yang menyatakan karakteristik dari gas. Nilainya bukan fungsi dari temperatur. Koefisien A menyatakan besarnya gaya tarik-menarik antar molekul gas. Semakin tinggi nilai A, semakin besar tarikan antar molekul dan semakin mudah gas itu dikompres. Koefisien B menyatakan volume gas yang diabaikan, sehingga harga B berhubungan dengan volume yang ditempati oleh partikel gas. Kurva pada slide ini menampilkan kurva kubah uap untuk uap air. Pada kurva ini, daerah yang diblok dengan warna gelap merupakan daerah fase uap yang memenuhi kondisi gas ideal. Sedangkan daerah fase uap lainnya berupa gas nyata. Daerah gas ideal adalah daerah yang memiliki tekanan yang rendah dan temperatur yang tinggi.
Ketika kita berhadapan dengan gas, maka pada kuliah ini pertama-tama harus kita lakukan adalah mengecek apakah kondisi yang dimiliki gas tersebut bisa kita dekati dengan keadaan gas ideal. Jika kondisinya memenuhi kondisi gas ideal, maka kita dapat menggunakan tabel gas ideal serta persamaan gas ideal. Jika kondisinya tidak memenuhi kondisi gas ideal, maka kita harus menggunakan koreksi terhadap ketidakidealannya. Jadi, Anda harus menguasai bagaimana menentukan suatu kondisi gas itu bisa dianggap gas ideal atau bukan.